Soalnya hari ini pulang ya. Lagi nunggu Nepos. bandaran. Yang guys sukanya gaya miring gini. Jadi ini Dokter lihat ternyata dia jualan krem. Dia kan nggak tahu ya, dia maksudnya itu jualan apa-apa. Kremnya polosan guys. tapi Belum ada izin NA-nya. itunya Jadi masih berupa berupa sampel. Nepos, tolong ya dokter bilang ya itu kamu melanggar aturan Badan POM loh. Kamu posting secara umum di medsos terus kamu bilang siapa nih yang mau? Itu nggak boleh. Meskipun kamu jual itu nggak boleh, itu melanggar Badan POM. Paham nggak? Terus kamu itu bergabung dengan grupnya Gen Sirkus ya, yang sudah jelas terbukti produknya itu overclaim. Mongres kayak apapun nggak bisa. Arif Afanda yang mulutnya kayak bangkai begitu, ya kan, yang mulutnya kayak bangkai aja, itu mengakui bahwa produknya overclaim. Emang produksinya overclaim emang. Nah itu kan omongannya si bangkai satu itu kan. Nah itu kan dia mengakui itu. Sekarang nggak jualan. Terus kamu bergabung sama grupnya mereka. Emang masyarakat bisa percaya? Masyarakat Indonesia berusaha kamu giring untuk percaya sama gengnya kamu. No. Masyarakat Indonesia sudah pada smart. Ya, udah cukup ratusan miliar, triliunan udah geng kalian sedot bertahun-tahun. No, kali ini kalian harus mendapatkan cancel culture. Ya, udah guys, kalian beli tuh yang namanya brand V, Pak tuh lebih murah. Anaswi kalau mau brand-brand yang Doktif review, mau dari Baizu kayak yang lokal kan. Saking banyaknya Doktif lupa yang Doktif review itu semuanya. Gitu, yang Doktif pakai itu yang kemarin tuh semprotan tuh dari Skin TV. Ya. Udah jelas nggak overclaim, kerasa banget hasilnya, nyata gitu. Terus yang G2G juga tuh, ya itu yang dari luar. Yang dari lokal kan banyak banget tuh brand, dari yang Baizu lah, yang dari Glamazing, moisturizer, banyak banget udah gitu. Sunscreen yang buat bumil aman, yang penting semuanya insya Allah aman. Yang punya Doktif juga nggak ada masalah buat bumil. Yang penting SPF-nya bener gitu, SPF-nya bener, SPF-nya nggak ada tipu-tipu gitu. Dia nih udah lewat 45. Coba ini ketanyain apa tuh kan? Tanyain. Lama nggak ketemu. RG kenapa butuh Doktif jadi saksi? Nggak tahu tuh Pak Anus. Coba ditanya ke Pak Anus kenapa dia butuh jadi saksi. Itu guys di rekamannya semua sudah ada. Jadi rekaman yang tersebar tuh hanya potong-potongan rekaman. Ya. Jadi biarkanlah nanti majelis hakim. Udah mana rekaman itu ilegal pula gitu kan? Jadi itu udah melanggar hukum ya, jadi ngerekam tanpa izin itu udah jelas salah. Jadi RG juga udah pasti kena itu, udah pasti kena. Makanya Doktif kemarin tuh nggak mau ngelaporin karena udah pasti kena gitu. Kasihan Doktif tuh masih mikir gitu, kalau mau ngelaporin orang tuh masih mikir. Jangan kasihan, kali aja dinasehatin bisa, tapi ternyata mereka terus melawan. Oh ya udah kalau gitu Doktif masukin. Jadi sebenarnya tuh ngelaporin itu paling nggak enak guys, kasihan. Kayak si ART Rose misalnya Doktif terpaksa laporin di Polda Metro Jaya dan laporannya masuk loh. Kalian tahu kan Polda Metro Jaya itu susah loh kalau bikin laporan, dan laporannya masuk. Tandanya apa? Insya Allah bisa jalan. Dan kalau jalan kan kasihan dia, siapa yang mau nge-backup si Rose itu? Richard, kan nggak mungkin Richard nge-backup gitu. Kan kasihan itu. Terus siapa yang mau nge-backup? Ya sudah, kalian yang berbuat kok. Jadi jangan dibilang duta lapor gitu ya, karena kalian sendiri yang menuai itu. Dokter sudah berusaha tahan, jangan dilaporin. Tapi kamu Rose menyerang temannya Doktif. Pokoknya gini, kalau rata-rata menyerang Doktif diam. Tapi kalau sudah menyerang temannya Doktif, udah Doktif hajar bleh, nggak bisa. Itu ceritanya ya. Dan untuk NM kapan bebas nggak tahu, kita ikutin aja guys. Dokter nggak tahu kan, ikutin aja gitu. Oke? Kalau misalnya kita tuh nggak punya, sebentar lagi kita bakalan mau dimulai duta lapor. Tapi kok Dokter juga dibilangin kan, Dokter ngelapornya banyak guys. DRL, SS dan kawan-kawan, Rose, terus si DRJ gitu, gerombolan itu semua Doktif laporin karena semuanya buktinya lengkap. Jadi biar jadi pelajaran. Jangan karena mereka di backing oleh owner skincare tukang flexing yang merasa punya segalanya, kaya raya, ya duitnya nggak berseri gitu kan. Padahal utangnya puluhan miliar, cuman nggak ketahuan kalian aja. Doktif aja yang bongkar. Madinah itu lebih tenang gimana?
tungkir ya kan, tungkir kan, jadi kalian yang ngingetin saking banyak laporan. Saya polisinya cuma Doktif ngapain lagi kesini, lapor lagi, terpaksa gitu. Ada sekitar 13 kalau nggak salah, 13 laporan polisi ya. Madinah, Masya Allah, masuk aja tuh udah beda. Dan itu jalan semua ya guys ya, cuman pelan-pelan jalan semua karena Doktif percaya sama pihak Empok Lela. Lempeng dia, nggak mau nyiram-nyiram, kagak ada nyiram-nyiram ya Doktif ya. Kalau mereka mau nyiram-nyiram itu dosa mereka, urusan mereka gitu. Kalau Doktif nggak mau nyiram-nyiram gitu. Oke. Bali weather. Jalan enggak jalan kok, jalan. Karena kalau misalnya kalian tanya kenapa kok lama banget persekusi, karena nanti tersangkanya akan banyak. Jadi ini baru mungkin sejarah dalam dunia hukum Indonesia, persekusi tersangkanya banyak banget guys. Jadi yang Doktif laporkan kan kemarin 5, ternyata nambah kemungkinan ada sekitar 8 tersangka lah bakalan nantinya ya. Jadi nambah karena kan Doktif nggak kenal pada saat itu ya kan, tapi nambah 8 atau 10 ya kalau nggak salah. Pulau Madura ya? Pulau Madura gitu. Semangat, insya Allah Doktif mah tetap semangat. Doktif mah insya Allah. Ya, jadi kalian kawal aja, kalian lihat gitu gimana sih kalau misalnya udah jelas-jelas persekusi tapi nggak bisa ya kayak begitu ada coklat. Tapi kok Doktif kok nggak pernah ada kasih gift coklat ya? Amin, aku kembali lagi, thank you. Loh, aku pengen konsul jerawatan, kenapa nggak tadi pagi Cinta? Tadi pagi kan Doktif jualan. Ya kalau sekarang Doktif berbagi tentang Dubai. Bukan untuk flexing, tapi untuk sharing pengalaman. Kalau kalian nanti suatu saat kalian ke Dubai, oh itu Doktif pernah ke situ tuh main ini nih, ternyata resikonya ini. Kalau sekarang tadi Doktif sudah ada yang komen tadi, enggak kok Dok, nggak bakalan nyungsep gitu, nggak bakalan kejelungup. Terima kasih tuh buat siapa tadi ya, thank you. Jadi Doktif lebih yakin gitu, karena ini baru pertama kali ya. Iya nih, nunggunya lama banget bener. Oke, 945 kan, 945 kan? Mulainya? Tadi kan dibilangin. Oh iya. 9:45. Iya. Udah 9:45. Oke. Doktif serumnya apa tadi, serumnya 1 kali tergantung untuk Halisa. Kalau misalnya kalian kusemnya parah ya, misalnya butek banget gitu, itu serumnya 2 kali, digunakan di pagi dan malam. Ya, digunakan di pagi dan malam hari. Tapi kalau misalnya cuman pengen glowing aja, nggak ada masalah apa-apa, itu cuman serumnya dipakai cuman malam doang, jadi bisa ngirit. Dan itu bisa untuk lingkar mata sama leher ya, jadi supaya sama. Oke. Adik saya kerja di Dubai Dok, dia iya ya Allah rezekinya lancar ya, berkah banyak ya rezekinya. Di mana dia di Dubainya? Iya emang di Indonesia. Itu kalau misalnya di Korea, temennya Doktif cerita kemarin kan, presiden di Korea aja bisa di impeachment tuh, bisa hukuman metong guys. Gitu. Dan di Indonesia nih udah jelas dia overclaim penjualnya. Skincare-nya udah jelas. Ya kok masih begitu? Jadi temennya Doktif cuman Indonesia gimana sih ini, apalagi Doktif jadi tersangka kan. Wah, mereka cuman bener-bener gitu. Gimana sih ini Indonesia? Ya udah kan Doktif nggak mungkin dong menghina negaranya Doktif. Udah bilang enggak kok. Oh ini kok mereka jalan, insya Allah mereka ini, tapi dibantu dengan masyarakat karena masyarakatnya masih punya pikirannya masih sehat, hati nuraninya masih ada semua gitu.